Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha baik, yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat, yang mengislamkan kita, yang memberi hidayah taufik kita bisa berkumpul di sini. Dialah Allah yang menyelamatkan perjalanan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan selamat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib dan dosa kita sehingga orang-orang masih menghargai kita. Dan dialah Allah yang maha baik, yang janji memberikan ampunan di majelis ilmu, janji menurunkan rahmat di majelis zikir. Dialah Allah yang maha baik, yang janji mengabulkan doa. Semoga Allah yang maha menatap memberkahi pertemuan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar hadirin sekalian? Semua yang hadir ini adalah Allah yang menggerakkan. Tidak ada satupun kebaikan sekecil apapun kecuali min fadlir rabbik, dari Allah. Setan tidak suka datang ke majelis taklim, pasti dihalang-halangi, karena tipu daya setan yang utama adalah menghalangi orang belajar untuk paham agama. Kenapa setan menghalang-halangi? Karena kalau orang belajar agama akan kenal kepada Allah. Kalau orang sudah kenal kepada Allah dan yakin Allah Maha Kuasa, maka tinggal berlindung ke Allah, setan sudah nyungsep. Setan itu tidak berdaya menggoda orang yang ikhlas, mukhlasin, dan tidak berdaya menggoda orang yang tawakal. Orang yang ikhlas dan orang yang tawakal adalah orang yang hakul yakin kepada Allah. Itulah sebabnya sedikit orang yang semangat belajar agama. Tapi datang ke sini juga tetap digoda. Ada yang sibuk aja buka HP. Ada yang sibuk posting. Nih saya lagi ke maganya Agim tuh, si Agim udah datang tuh ya. Sambil lihat komen ya, nggak dengar ceramahnya. Ada juga yang kesini teh bobo, karena perjalanan panjang dari Majalengka ke sini, jadi waktunya bobo di sini. Judul kali ini adalah bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik. Hidup ini segalanya berubah. Tetapi perubahan yang terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman makin kuat. Yang kedua, amal makin nyata dan diterima oleh Allah. Tadi pagi mungkin yang dengar di radio, di TV, kalau orang iman makin kuat, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman, semuanya jadi baik, segala hal. Akhlak jadi baik, pikiran, ucapan, perilaku, hati, semua ini sebanding dengan
meningkatnya iman kita jadi lebih kuat. Dan yang kedua, amal. Ingat baik-baik ya, bahwa hidup bahagia di dunia namanya apa? Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah kuncinya adalah cuma dua, bahagia dunia dan di akhirat itu iman dan amal soleh. Jadi pikiran kita sehari-hari, bagaimana iman saya meningkat, bagaimana amal saya pun meningkat kualitasnya dan juga kuantitasnya. Di sini baru bahagia. Jadi perkara meningkat aset, meningkat penghasilan, meningkat itu nanti akan dimudahkan oleh Allah kalau baik bagi kita. Jadi harus jelas dulu nih, karena ini banyak yang baru. Coba saya tanya lagi, sukses itu apa? Nah, baru sedikit. Sukses itu Lampung. Nah, karena udah 2 hari di sininya ya, sudah dengar ceramah ini ya. Kemarin dari Lampung belum jelas juga ya enggak? Sukses itu masuk surga. Di dunia ini hanya ujian. Enggak apa-apa Bu Ibu belum jawab karena kan baru hari ini ke sini. Dunia ini hanya ujian sepenuhnya. Mampir, ujian, nanti kalau lulus di dunia namanya hayatan thayyibah, akhir dari dunia ini husnul khotimah, dikubur akan merasakan nikmat balasannya, kerasa tuh. Dan nanti yang asli sukses itu kumpul di sorga. Dunia cuma mampir, sepenuhnya adalah ujian. Ayatnya Al-Anbiya 35. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ingat baik-baik, dunia ini cuma mampir dan sepenuhnya ujian, dan semua yang hadir ini dalam antrian menunggu jemputan. Siapa yang jemput? Malaikat maut. Semuanya ini sedang diantri. Jadi bukan hanya Idul Kurban yang sudah dipakai nomor. Ini juga. Coba Bapak nomor berapa nih? Saya tidak tahu ya. Ibu mau panjang umur? Mau berapa? 300? 200? Bingung ya. Maunya apa sekarang? Udah pokoknya hidup ini kita jalani dengan menyikapi apapun yang Allah takdirkan dengan sikap terbaik. Jadi tidak usah ribet. Dalilnya apa? Kalau tadi tentang iman kuat, cirinya apa? Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu jadi kebaikan. Jadi kalau iman kita makin kuat, makin yakin, udah nggak ada ruginya. Apapun yang terjadi. Diberi nikmat, bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Diberikan cobaan, sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Coba dipuji dan dicaci, mana? Begini pertanyaannya, mana yang ujian, dipuji atau dicaci? Dua-duanya. Dicaci ujian, dipuji tidak punya uang, banyak uang, sakit, sehat, yang mantap jawabannya. Belum punya suami, sudah punya suami, oh lebih keras ya.
Belum punya istri? Senyum nih. Sudah punya, Raden? Waduh, ujian lebih berat ya. Ya serius hadirin, semuanya ujian. Tidak jadi gubernur? Jadi gubernur? Ujian. Mana yang paling berat ujian dalam hidup ini? Dicaci atau dipuji? Dicaci atau dipuji? Mana yang lebih berat? Dengerin, jangan nguji saya hadirin. Mana yang lebih berat? Dicaci atau dipuji? Dipuji lagi. Yang berat itu adalah yang lebih mudah membuat kita lupa kepada Allah. Mana yang lebih mudah lupa ke Allah? Kesusahan atau kesenangan? Bapak, ibu ingin susah atau ingin senang? Berarti ingin berat ujiannya. Coba agak jernih pikirannya ya hadirin. Coba, berat mana ujian? Ujian yang berat itu cirinya dua. Satu, lebih mudah lupa ke Allah. Dan yang kedua, lebih dekat dengan nafsu. Itu berat. Dipuji dengan dicaci, berat mana? Dipuji, karena kalau dipuji jadi merasa. Jadi tidak ingat bahwa semua ini milik Allah. Aduh, ibu mah meni soleha. Gitu, bukan cengar-cengir. Anaknya meni pintar, hafiz Quran hanya dalam tempo 1 tahun. Alhamdulillah ya. Memang tergantung orang tuanya. Ujub. Memang anak-anak yang lain itu agak kurang ya. Sombong. Tapi itu juga ada bu yang hafal setahun belum tentu diterima. Dengki. Mana yang berat ujian? Tidak punya uang atau banyak uang? Jawab. Ibu, bapak ingin tidak punya uang, ingin banyak uang? Tuh, udah memang kita mah pengen diuji yang berat-berat itu. Ini serius hadirin. Oh, baik. Kita sekarang mulailah ya. Banyak pertanyaan pisan nama karena ceramah teh. Baik ibu bapak, jadi kalau sudah jelas goal sukses itu masuk surga, dunia ini hanya ujian, dan ingat semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Al-Isra ayat 7 ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, jelek, maka keburukan itu menimpa dirimu sendiri. Jadi sebetulnya siapa yang mencelakakan diri kita? Jawab. Kita sengsara itu hasil siapa? Bagus. Kita jadi gelisah akibat perbuatan siapa? Benar. Kita ditimpa berbagai musibah, siapa yang ngundang? Diri kita sendiri. Keburukan itu akan kembali ke kita. Ya, jelas. Nah, jadi sekarang mari kita mulai berpikir keras, belajar agama agar kita tahu yang baik yang harus kita kejar dan yang buruk yang harus kita jauhi. Kan ini wajahnya dari depan tuh ada kemiripan ya, selain wajah-wajah dalam penantian, wajah menunggu kematian agak horor ya. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Berat ringannya masalah, dengar Bu Pak, berat ringannya masalah bukan masalahnya.
Berat ringannya menghadapi persoalan hidup tergantung kita ditolong atau tidak oleh Allah. Kalau Allah memudahkan, pasti jadi mudah. Kalau Allah tidak menolong, pasti jadi susah. Jadi hidup ini sebetulnya pikirannya lebih sederhana lagi. Bagaimana kita jadi orang yang selalu ditolong oleh Allah setiap waktu. Persis doanya Siti Fatimah, wasiat dari Rasulullah SAW kepada putrinya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya, terus menerus mengurus semesta alam dan isinya ini sendiri, tidak perlu bantuan siapa-siapa, dan terus menerus tidak ada sesaat pun lepas diurus oleh Allah. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Nah, itu pikiran kita. Gimana supaya kita ditolong oleh Allah setiap saat? Itu doanya. Rasulullah SAW tidak mau satu patah kata pun bicara tanpa pertolongan Allah. Mengambil keputusan apapun tanpa pertolongan Allah. Karena Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Sesungguhnya Allah sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tahu segala-galanya. Allah pemilik segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Makanya hidup ini jangan takut ngadepin masalah apapun. Semua masalah kita Allah sudah tahu tidak? Jawab hadirin. Apakah Allah sudah tahu masalah yang kita hadapi sekarang? Apakah Allah tahu masalah yang akan kita hadapi ke depan? Tahu tidak? Siapa yang bisa melindungi kita? Siapa yang bisa menolong kita? Ya sudah. Gimana caranya agar kita disukai Allah? Masalah apapun kalau memang harus kita hadapi, ya enggak apa-apa, hadapi saja. Yang penting ditolong oleh Allah. Kalau berat, hati diringankan, jalan. Tidak terbayang ya keadaan saudara kita di Palestina. Luar biasa itu. Tidak ada makanan, tidak ada minum, tidak ada listrik, tidak ada bahan bakar, tidak ada transportasi, tidak ada listrik. Bom berseliweran, peluru berseliweran, tidak ada juga yang nolong. Tetangga-tetangga yang sebelahnya tidak ada yang bantu. Tapi kata mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah kita lihat nanti seperti apa ya. Dunia sekarang berguncang, jadi tahu bagaimana keadaan orang di sana, bagaimana penjajahan 75 tahun. Seluruh dunia sekarang banyak yang malah jadi dapat hidayah Islam. Dan penderitaan kita pun jadi terasa ringan kalau membandingkan dengan penderitaan di Palestina. Benar? Seperti bapak sarapan, ibu enggak masak. Bu, sarapan apa pagi ini? Ingat Palestina, Pak. Oh ya, ya. Nah, gaji dengan segini, kok gaji cuma segini, Pak? Palestina, Bu. Benar. Oh iya, sekarang tidak ada yang lebih dramatis selain saudara kita di Palestina. Tapi bagaimana ketegaran iman? Betul? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sederhanakan rumusnya ya, supaya kita berubah dengan pertolongan Allah. 5 at, ulangi.
Satu, tekad kuat dan bulat agar ditolong oleh Allah. Satu, nggak cocok antara nada dengan kata-kata. Satu apa? Kuat dan bulat. Jadi bulat saja di hati ini, kuat dan bulat bahwa saya bisa berubah, saya bisa menjalani hidup ini apapun yang terjadi kalau saya ditolong oleh Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi sekarang yang pertama harus kita lakukan adalah menghilangkan sandaran, tempat bergantung, tempat berharap, tempat meminta, tempat memuja, memohon selain hanya harus bulat, nggak boleh ada celahnya. Bu, Ibu tahu salah satu yang membuat ibu kurang bahagia? Siapa coba? Ibu terlalu banyak berharap dari suami. Itu yang bikin ibu menderita. Kalau ibu ingin bahagia, gak usah berharap dari suami. Asal tahu saja, Bu, siapa yang menciptakan ibu? Jawab, Bu. Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngasih hidayah? Siapa yang menutupi aib dan dosa ibu? Siapa yang bisa mengampuni ibu? Siapa yang bisa ngasih istiqomah? Siapa yang bisa ngasih pahala? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang bisa memberi sorga? Suami apa? Mengapain cinta habis-habisan sama model? Maaf ya Pak ya, sama model-model ini kurang jelas pisan. Ibu dengar, ini serius nih. Ini sangat penting. Makin kita tidak berharap dari selain Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dicukupi. Masalah pertama dalam hidup kita adalah banyak mengilahkan, menuhankan selain Allah. Bersandar, berharap, takut, cinta justru kepada selain Allah. Makanya tekad pertama yang kuat dan bulat hati ini hanya kepada Allah. Halo? Kalau anak sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Allah atau dokter? Kalau ada yang sakit, apa yang pertama kepikir? Nah gitu. Jadi inilah masalah pertama kita, Pak, yang harus kita ubah dalam hidup. Kita kalau ada sakit, yang pertama dipikir bukan Allah. Obat, dokter, rumah sakit. Ya kan? Padahal kita sakit dengan izin, kita bisa sembuh hanya dengan izin. Dokter bisa apa? Dokter mengobati, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya, apakah obat bisa menyembuhkan? Tidak. Obat hanya jalan. Kalau Allah menghendaki sembuh, sembuh. Ada obat, tidak ada obat. Kalau Allah mau bikin sembuh, sembuh. Dulu belum ada obat seperti sekarang, tetap ada jalannya kalau Allah mau sembuhkan. Jelas? Pak, yang menjamin Bapak itu pekerjaan atau Allah? Gaji atau Allah? Kalau gaji sedikit, kira-kira hidup terjamin tidak? Ibu diam, Bu. Ini urusan lelaki. Berapa banyak yang tidak jelas gajinya ini masih hidup, ya kan? Kalau pensiun kira-kira berkurang tidak rezeki dari Allah? Gaji bisa jadi sedikit, tapi kalau Allah mau ngasih bisa lewat anak, lewat mantu,
Dari mana aja. Orang yang bersandar hanya kepada Allah, dia tidak akan bersandar kepada gaji, harta, perusahaan, relasi, orang, kekuatan. Saya udah tua. Iya kan kelihatan ya. Gimana ya kalau saya sudah tua nanti? Ya tua seperti yang pada lainnya. Kalau saya meninggal gimana? Dikubur ya insya Allah. Maksud saya rezeki saya. Emang kalau orang udah tua Allah jadi nggak ngurus? Jawab, tetap diurus. Atau masa Allah menciptakan tua kemudian Allah cuek kepada orang yang tua? Kita nanti sudah tidak bisa jalan, nanti rezekinya ngejar kita Pak. Berapa banyak yang tidak bisa ke dapur dan rezekinya datang, betul? Ini sahabat saya sedang nonton Endud, Isoh dan kawan-kawan lumpuh 40 tahun lebih. Datang itu makanan tuh, tiba-tiba ngedeketin, tangan susah tiba-tiba masuk. Ada yang bawa, ya. Mas Punto nih sahabat saya tunanetra lumpuh, tinggal di masjid beberapa waktu yang lalu, lantai 4. Itu Pak, air tuh gelas tuh naik ke tangga tuh, naik terus sampai ke tangannya, dibawa oleh santri itu yang. Masa naik sendiri? Latihan yang pertama terpenting adalah jangan bersandar kepada selain Allah. Jangan ngarep-ngarep dari selain Allah. Ini kuncinya. Karena Allah tidak suka kepada orang yang mengabdikan hidupnya kepada selain Allah, berharap dan takutnya kepada selain Allah. Ini kalau mau berubah, ubah ini dulu. Jangan minta apa-apa ke manusia sebelum minta ke Allah. Ibu, perlu sesuatu, pemilik segala sesuatu siapa? Jawab, Bu. Bilang ke suami, boleh, tapi jangan hati bersandar ke suami. Pak, beras sudah habis, kontrakan sudah 2 bulan belum terbayar, anak-anak ya sudah sekitar 3 bulan ini tidak bayaran. Iya Bu, Bapak juga sudah tahu kan Bapak yang ditagih ya. Sama-sama kita minta kepada Allah. Bu, Allah lebih tahu keadaan kita daripada kita. Mungkin Allah menginginkan kita lebih banyak tobat, lebih banyak sujud, lebih banyak air mata tobat. Karena semua kesusahan ini menurut Allah diundang oleh dosa kita. Ayo tobat. Enggak ada, suami kurang kerjaan, tetangga mah banyak duit. Enggak ada, itu obrolan kurang iman, ya kan? Dan tetangga juga enggak mau nikah sama ibu, betul Lina? Malah nyebut begini, tahu gini mah. Coba saya itu sebetulnya mau suami saya itu soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah, hartanya melimpah. Tapi kan yang seperti itu enggak mau sama ibu. Ya ibu harus terima yang ada. Halo? Udah emang takdirnya yang ini kereyeh, begitulah dalam bahasa Sunda. Ditelatenin aja, karena yang menjamin ibu mah bukan suami, tapi siapa? Minta ke Allah, apapun minta ke Allah dulu, apapun. Tetangga umroh, si itu umroh, padahal dia Iqra baru jilid 3. Ngapain ngomong gitu kan? Tetangga umroh doakan supaya barokah, sholat, ya Allah tetangga saya engkau undang ke Baitullah, saya juga mau, tinggal minta ke Allah.
Allah pemilik langit dan bumi. Jelas? Pak, Bapak? Gitu aja ya. Bapak kalau pengen apa-apa dari istri, minta dulu ke Allah. Apa aja yang mau diminta? Ya, ini istri saya sekarang mah jadi hoream ke saya. Minta, ya Rob. Yang mana lagi? Ya. Nah, minta. Ya, yang kecil-kecil nggak ngerti, nggak apa-apa. Nggak harus ngerti. Ya. Karena ada beberapa suami yang mengeluh begitu. Istri saya mah udah horeaman katanya. Sudah, minta ke Allah. Ya Rob, kumaha deui. Oh, jarang yang minta ke Allah, Pak. Malah ngambek ke istrinya. Ibu teh, sadek, jangan. Ke Allah. Allah yang ngebulak-balik hati. Apapun minta ke Allah. Anak mau sekolah di mana, minta ke Allah. Itu anak ciptaan Allah. Allah yang paling tahu sekolah terbaik untuk anak kita. Minta ke Allah. Enggak cukup buat biayanya, minta ke Allah. Nanti dikasih beasiswa, itu juga sama. Maaf ya Bu, Pak, ini baru kemarin kami berangkat 7 bis umroh. Kadang bisa 10 bis sekali berangkat umroh tuh. Sebagian besar enggak bayar. Beneran, asli Pak. Dari 1 bis 45, yang bayar sendiri mungkin 5, 7, maksimal 10. Selebihnya mah enggak bayar. Dibayarin suaminya. Syariatnya. Iya. Dibayarin. Ada yang dibayarin istrinya, Pak. Dan suaminya bokeh. Dibayarin orang tua, dibayarin mertua, dibayarin besan, dibayarin anak, mantu, bayarin majikan, dibayarin bos, ada yang dapat undian, ada yang ininya sakit diganti oleh dia. Allah semuanya yang mengundang. Tidak semua oleh Allah dikasih jumlah uang yang cukup. Makanya minta ke Allah. Jodoh harus Allah yang diminta. Semua, kalau lelaki pengen nikah, semua wanita itu ciptaan milik, dibulak-balik hatinya oleh tuh. Ingin ibu punya anak, punya mantu, punya calonnya, Allah pemilik semua lelaki sedunia. Jadi Allah harus bulat dulu. Sudah? Siap begini enggak? Dalilnya apa? At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Cukupi. Kalau orang udah bulat hatinya ke Allah, Allah cukupi keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita dibanding kita sendiri. Hidup mah yang paling penting mah bukan banyak, tapi cukup. Buat apa ibu sepatu banyak tidak ada yang cukup? Iya kan? Nah, ketawanya telat, berarti baru ngerti. Iya kan? Coba, ibu banyak uang, tapi nggak cukup. Berarti nggak cukup. Nggak penting kok disebut orang kaya tuh. Yang penting tiap perlu. Ih, bukan ada, cukup. Kenapa jadi emosi begini sih? Sekarang perlu 2 juta, ada 20.000. Stres. Cukup. Nah, cukup ini kuncinya adalah bulatnya hati ke Allah. Cukup dalam hal apapun, tidak hanya masalah uang ya, masalah informasi, masalah ketenangan, masalah berbagai keperluan psikologis, keperluan jasmani. Allah udah tahu, Allah tahu tentang keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Jelas? Jelas tidak? Itu perubahan terpenting dalam hidup adalah mulai tidak ngarep apa-apa. Bu, ibu, jangan ngarep dipuji. Capek
Centil tuh capek, kata yang centil. Ingin kelihatan langsing tuh capek, Bu. Jadi jarang nafas, ya kan? Jadi kia. Ingin kelihatan kaya teh capek, jadi banyak cicilan. Ingin kelihatan cakep tuh capek, Bu. Jadi lebih khusyuk dandan daripada sholat. Iya, capek. Yang enggak capek tuh pengen dipuji Allah, itu enggak akan capek. Bahagia. Pengen dipuji orang, capek. Ingin dihargai orang, capek. Ingin dihargai Allah, nikmat. Udah, kalau dandan nggak usah nanya sama suami. Mas, bagaimana saya pakai baju ini? Kelihatan langsing kan? Terus kata suami, oh iya Bu, Ibu kelihatan langsing sekarang. Apa? Berarti kemarin nggak langsing dong? Ngambek deh. Serba salah. Bapak juga kalau ditegur gitu biasa lah ya. Pak, baju yang mana ya? Ini mau ke undangan yang merah atau yang hijau? Nah, ini sumber masalah nih. Menurut Papa sih yang merah tuh keren, Bu. Ah, si Papa mah buta warna. Yang hijau tahu yang buta. Manehna nu nanya, manehna. Pas keluar teh kuning ya, biarin terserah lah. Relax we, udah bukan kita yang make, betul tidak? Si ibu mah pakai nanya, udah diam. Saya mau warna apa, mau taplak meja jadi kerudung. Buat lebih simpel lah ya. Pak, jelas tidak nih? Gak usah ribet masalah tetek bengek yang kayak gini. Bapak pulang ke rumah, tiba-tiba kamar dicat pink. Akan bahaya itu tinggal merem ya. Dua, yang kedua, perbanyak tobat. Ini kuncinya nih. Karena semua kepahitan masalah lebih banyak itu diundang oleh dosa. Jadi kalau kita ingin lebih ringan hidup ini, tobat. Man lazimal istighfar, barang siapa yang banyak melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, hatinya yang cemas gelisah hilang, ganti tenang. Wa min kulli daikin makhrajan, masalah-masalah ada jalannya sendiri nanti Pak. Kalau istighfar coba aja. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang istighfar terus akan dikejutkan oleh Allah dengan pertolongan yang tidak diduga-duga. Das, banyak tobat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun ya Rob, saya tidak bisa jaga pandangan. Astagfirullah ya Allah, sholat saya tidak khusyuk, waduh sedikit sekali khusyuknya. Astagfirullah, zikir saya jarang ya Allah. Astagfirullah, ngomong saya kebanyakan, tadi ngebohong, astagfirullah, dilebih-lebih, astagfirullah, tadi ngehina, nyebut si endut, astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah, tadi ujub, ya kan saya yang membangun rumah, astagfirullah, ujub, terus begitu Pak, astagfirullah, ini buka HP 1 jam, 2 jam terus buka medsos, sedangkan Quran hanya surat Yasin, Yasin, buka lagi yang lain, seayat itu. Astagfirullah ya Allah, tadi saya ketinggalan tahajud, berarti engkau tidak menjamu saya di saat paling spesial. Astagfirullah, ampun ya Allah, saya tidak tahajud karena engkau enggak mau saya tahajud karena saya kurang tobat. Astagfirullah ya Allah, saya ketinggalan sholat berjamaah. Astagfirullah, itu pasti banyak dosa sehingga saya tidak dapat keutamaan. Ya Allah, tadi ada yang minta-minta mau saya kasih, tapi sekarang udah enggak ada. Astagfirullah, kenapa saya melambat-lambatkan sedekah sehingga enggak kebagian sedekah? Kotak infak lewat, kita pura-pura gini-gini, terus enggak kebagian. Ya Allah,
alhamdulillah. Ya, astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ampun ya Allah. Dari tadi saya enggak ingat kepadamu, hanya ingat duniawi. Kalau kau browsing, cari barang yang lagi diskon. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Terus istighfar Pak, coba aja Pak. Lebih hebat lagi, dibuka dari mulai balik. Astagfirullah ya Allah. Tadi ada cinta monyet, aduh eta teh dosa, astagfirullah, pakai kicep, astagfirullah. Itu sudah dicatat dosa semuanya Pak. Astagfirullah. Saya belanja bakso tahu, makan 2, ngaku 1, astagfirullah. Tidak halal masuk ke sini, ya enggak? Tadi ke masjid, sendal teh rada mirip, tapi kok jadi lebih enakan. Berarti sendal orang. Astagfirullah. Lagi haji, kerudung dijemur rame-rame. Nah jadi saya, kerudung batur, astagfirullah. Istighfar, astagfirullah. Suami lagi kerek, ya Allah astagfirullah. Padahal teh kan ibu ada yang bangun, nah ya aki-aki, berarti ibu nini ya enggak. Astagfirullah, astagfirullah. Pak, dosa ini gini-giniin aja saya bisa berpeluang banyak dosa ini Pak. Dari pagi tadi ya, astagfirullahaladzim. Tadi kan ada camping tuh, bagian nemenin tahajud, bagian muhasabahnya. Air listrik, itu kolam ngocor terus, dah kehel atau kerucuk-kerucuk. Astagfirullah, kalau ingat kolam ya enggak. Udah gitu alarm bunyi, astagfirullah, astagfirullah. Banyak yang harus kita istighfarin setiap waktu, karena tiap waktu jadi dosa. Perubahan dari lupa kepada dosa jadi ingat ke dosa, dari kurang istighfar jadi banyak istighfar. Itu mutlak harus kita lakukan. Tidak ada yang mengancam hidup kita selain dosa kita sendiri. Gak ada bahayanya dunia berikut di sini. Yang pasti bahaya itu dosa. Kita sengsara, kita gelisah, kita ditimpa berbagai musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu karena tanganmu sendiri. Sudah cukup belum nih? Sudah cukup belum? Nah cara menjawab tuh lebih lembut, belum, nggak usah gitu, biasa aja, belum, istighfar. Nah istighfarnya teh jangan yang emosi, astagfirullahaladzim, itu harus diistighfarin lagi tuh. Bu, ibu, kalau ibu bangun di samping ada suami, ya Allah astagfirullah, saya teh belum jadi istri yang baik, melupakan kebaikan suami. Lihat suami teh udah sepuh, jangan ngomong, ya dulu mah enggak gini ciptaanmu tuh, enggak boleh gitu ya. Picik sih ibu mah, enggak boleh gitu ya, apalagi sering ngebanding-banding beda pisan dengan artis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni saya kurang jadi istri yang baik, saya sering ngomong kasar, saya sering rewel, saya kurang berterima kasih, saya suka ngebanding-bandingkan. Astagfirullah, harusnya begitu, itu lebih manfaat. Allah dengar tidak ibu lagi tobat? Udah dengar cerita belum yang suami istri bertengkar? Jadi suami istri bertengkar, nah suaminya ini akhlaknya belum baik. Saya tidak mengatakan tidak baik ya, karena kalau tidak tuh sepertinya vonis, kalau belum bisa jadi baik. Jadi kalau marah tuh suka ngerusak di rumah, nendang meja, mukul istrinya tidak, tapi ngerusak barang. Dan pergi 3 hari. Ini yang ngambek teh tahu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi 3 hari aja perginya.
Suatu saat bertengkarlah, malam Pak. Ini kisah nyata. Kemudian si bapak ini biasa, wah, buak, mukul meja, banting pintu, nendang pintu, pergi bawa mobilnya. Tapi 15 menit kemudian berhenti nyetirnya. Seperti pengen pulang aja ke rumahnya tuh. Akhirnya muter mobil, balik ke rumah. Masuk ke kamar, didapati istrinya sedang sholat. Sambil nangis gitu istrinya tuh bersama. Selesai sholat, lihat suaminya ada, langsung istri teh minta maaf gitu ya. Suami duduk di tempat tidur, Pak maaf, ini dosa saya semua. Ya Bu, saya juga minta maaf. Sambil heran, kok bisa minta maaf ya? Akhirnya menjelang tidur suami bilang begini, Bu, kamu teh ngamalin apa? Saya kan biasanya 3 hari. Kenapa 15 menit jadi balik lagi? Kamu ngewiridin apa? Gitu suaminya tuh. Saya kan nggak pernah mau minta maaf. Tapi tadi kalau nggak salah saya minta maaf. Apa ya? Apa? Saya dapat ilmu Pak. Pokoknya mah kalau ada hati tidak enak, apalagi kalau ada masalah, Rasulullah saja kalau sudah enggak enak perasaan itu 100 kali istighfar, 70 kali istighfar. Ada dalam sebuah ceramah 100 kali Rasulullah tuh minta ampun terus kepada Allah. Itu Rasulullah tanpa dosa. Saya dapat kalau ada masalah kuncinya adalah tobat. Jadi tadi saya sholat 2 rakaat. Saya mohon ampun, ya Allah ampun, saya yang salah. Saya istri yang tidak sabar. Saya sering bicara yang tidak baik. Saya kurang menghargai ke suami. Jadi si ibu tuh benar-benar nggak mikirin kesalahan suami, tapi mikirnya dosa sendiri saja. Allah lihat tidak ibu ini sholat? Jawab. Lihat tidak ibu ini doa? Mendengar tidak doa ibu ini? Allah tahu tidak hati ibu ini menyesali dosanya? Jawab, tahu tidak? Allah suka tidak? Suka tidak? Apa sulitnya bagi Allah membulak-balik hati suami? Sedangkan suami itu makhluk ciptaan Allah, dalam genggaman Allah, dan Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub, yang membulak-balik hati. Air mata tobat si ibu ternyata. Suaminya akhirnya ya inilah. Suaminya juga akhirnya berubah jadi banyak tobat. Lebih sering damainya. Kan prinsip bertengkar tuh saya benar kamu salah. Kata beliau benar, kita yang salah. Betul tidak? Coba kalau dua-duanya ngaku salah, nggak bertengkar. Tapi memang ada kejadian juga ya, saya dengar ini di Subang dulu ceramah ini. Jadi suami istri ini pisah, terus anaknya diplomasi 2 arah. Akhirnya suami istri ketemu. Si suami mengatakan, Bu, saya mau minta maaf. Kata mantan suaminya ini, sebetulnya ini saya yang salah. Sesudah saya renungkan, saya belum jadi kepala keluarga yang baik. Saya banyak sekali keluar, di rumah juga tidak jadi contoh yang baik. Terus istrinya bilang begini, saya yang salah Pak. Sesudah saya tafakuri, saya justru sering keluar, kurang hormat ke suami, juga ke suami kurang melayani. Enggak Bu, saya, karena sebetulnya ibu bisa berubah. Tunggu dulu pas saya berantem sama apa. Nah jangan begini juga ya. Dua-duanya mengaku salah, akhirnya bertengkar nggak jadi akurnya. Ngerti tidak? Ketawanya menjiwai. Halo. 3. Jauhi maksiat. Ini harus kita mulai. 1 apa? 2, perbanyak tobat. 3, jauhi maksiat. Udah,
Maksiat apa sekarang yang paling gampang dilakukan dan paling berefek? Mulut. Setiap bicara tuh berpeluang jadi dosa. Ada ria, ada nambah-nambah, ada bohong, ada gibah, ada fitnah, ada meremehkan orang, ada menertawakan, ada buruk sangka, ada sok tahu. Gak gampang bicara tuh, gak aman. Ibu, kalau ibu pengen tahu teman ibu bahagia atau tidak, gampang. Dengerin saja bagaimana bicaranya. Kalau bunyi terus, celetak-celetuk terus, segala dikomentari, segala dibahas, segala ditanyakan yang gak perlu juga, segala dijawab pada gak ada yang nanya, ngomong terus, ciri-ciri tas si ibu teh gak bahagia hidupnya. Iya, karena yang bahagia mah cuma dua cirinya, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Udah, mulut tahan. Apalagi yang bisa mengotorin, cepat mengotorin hati. Nih mata, nih HP. Cek berapa jam lihat HP, berapa jam lihat belanjaan, lihat medsos, lihat berita politik, lihat artis nikah, segala dilihat. Berapa menit lihat Al-Quran, berapa menit mendengarkan Quran di HP ini. Ini nanti akan bercerita nih kepada Allah, nanti dia akan bersaksi. Ayo jujur, kenapa setiap kali ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim skip aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beres. Hanya 12 detik. Enggak kuat dengar Quran tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita ini perbaiki sholat lebih cepat lagi. Kenapa? Voli pantai Bapak Anteng. Pakai wah segala. Aduh, seru. Hati-hati hadirin. Makin banyak dosa, dengar ya. Setiap kali kita melakukan dosa, setiap kali kita mengundang bencana pada hidup kita. Enggak akan ketukar. Tadi kan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sekali kita menghina orang, balik ke kita. Sekali kita meremehkan orang, balik ke kita. Tidak ada yang tidak kembali. Nah, mending pakai HP jadul lah. Tapi kenapa dong punya HP-nya bagus? Namanya BKP, Beungharku pamere hadiah. Ini hadiah. Sengaja saya pakai HP ini supaya yang ngasihnya dapat pahala, dan senang juga sih ya. Tapi sekarang saya rada ganti itu dengan satu lagi HP yang memang nggak bisa segala dilihat. Bisanya Al-Quran, bacaan-bacaan agama, terus hadis-hadis, itu lebih enak. Tapi pengen lihat yang ini teh. Mata, telinga, gak usah banyak ngobrol, Ibu, Bapak, agak jaga jarak dengan orang yang suka ngobrol aja tuh. Buang waktu. Apalagi kalau dia ngomongnya begini, ini kita-kita aja ya. Kalau udah ngomong kita-kita aja, ke tiap orang dia ngomong gitu. Apalagi kalau udah begini, ini rahasia ya. Dan saya udah bilang sama dia nggak akan cerita ke siapa-siapa. Eta cilaka. Itu perempuan nggak benar tuh. Kalau dia mudah menceritakan aib orang ke kita, dengar,
berarti mudah juga membeberkan kita ke orang lain. Ciri orang yang jangan kita percaya adalah orang yang suka gibah. Awas ya, gibah itu yang bicara dan yang dengar sama dosanya. Bu, ya saya sih nggak berburuk sangka ya, tapi dia tuh orangnya kurang ajar. Dan saya curiga tuh ke suaminya tuh ya. Dia kan suka pulang malam. Juga tahu nggak Bu, itu tas yang dibawa itu ya, ini bukan suudon ya, ternyata tas mertuanya. Terus apa masalahnya bawa tas mertuaan? Halo? Saya kira tuh cicilan mobilnya tuh 12 bulan, 72 bulan. Lah apa urusan kita? Dia yang nyicil, dia yang pakai cengar-cengir kayak gitu. Rugi kalau kita dengar aib orang. Jadi kepikiran. Sok, asalnya kita tidak tahu. Ada tetangga misalkan pakai mukena bagus. Bagus ya mukenanya. Terus si eta ya, si tukang gosip tiba-tiba belum lunas loh Bu, belum lunas. Gara-gara dengar belum lunas, tiap lihat si ibu pakai mukena, oh belum lunas gitu. Busuk hati kita. Iya Pak, makanya ini jangan sembarang dengar lah. 3, udah ya. 1, kompak. 1, 2, berbanyak tobat. 3, jauhi maksiat. 4, tingkatkan taat. Apa taat yang paling penting? Yang paling mudah dulu, zikrullah. Fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Nyaris sebetulnya masalah terbesar kita itu adalah kebanyakan mikir, kurang, ulangi, yang kompak, jadi harusnya bagaimana? Dia yang ngejawab sendiri, dia yang ketawa sendiri. Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Langsung ketawa sendiri. Aneh. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Ulangi. Wah, mau ngaji itu ke Eko Pesantren, ada ceramah Agim, langsung ingat ke Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha tahu Agim yang sebenarnya, ilmunya, hatinya, akhlaknya. Kalau emang ceramahnya benar, ada manfaatnya, mudahkan saya ya Allah belajar di sana. Kalau enggak benar, jangan. Itu zikir. Duduk begini, itu si Agim mikir, langsung zikir. Ya Allah, tua juga si Agim. Ini ciptaanmu, ya Allah, tolong Agim dari tadi bicara terus, jaga niatnya supaya ikhlas, jaga perkataannya supaya benar, dan tolong ya Allah Agim supaya bisa mengamalkan apa yang dia ceramahkan. Jangan cuma sampai ceramahnya aja, kasihanilah Agim ya Allah. Watir ya enggak, dia umurnya udah 63, udah pas dengan umur Rasul, sing husnul khotimah gitu. Jangan cengar-cengir aja, tah si Agim datang tah, tuh lihat no, mau apa gitu-gituan. Dia mending doa, betul tidak? Ingat suami langsung ingat suami, ingat Allah. Ya Allah. Ingat istri Pak, ingat Allah. Ingat anak langsung ingat
Ingat rezeki langsung ingat. Kalau ngaca yang diingat Allah. Ya Allah, ini wajah ciptaanmu, ini milikmu, engkaulah yang menumbuhkan uban. Alhamdulillah. Allahumma gimana? Kama hasanta khuluqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau sudah membaikan penciptaanmu, baikan akhlak ini. Nggak usah kecewa. Nah jadi kieu, biarin. Rambut rontok misal, ya udah nggak apa-apa, udah waktunya. Berapa puluh tahun kita rambut utuh, betul tidak? Keluar uban, jangan dicabut bu, uban cabut. Nah jadi gundul, berarti uban semua yang dicabut. Udah nikmati weh. Jadi tua tuh dinikmati. Aki-aki, jadi tua teh dinikmati, jangan suka ngebanding-banding potret zaman dulu udah lewat. Dan jangan masang pik atau apa yang potret yang zaman dulu. Itu tipu daya. Kan ada tuh di WA potret yang zaman dulu, jadi banyak yang ketipu. Pas datang beda. Berani tampilkan yang wajah sekarang. Saya tuh agak tertekan Pak. Makanya kalau ada undangan ceramah teh nggak usah lah pasang-pasang potret. Ya, yang dipasangnya potret zaman dulu kan jadi beda pisan. Jadi nyeri hati. Dan terima kalau jadi tua tuh ya. Ini bukan punya kita. Tubuh ini milik Allah. Ridho. Dibikin tua, nikmati, kadang dibikin sakit, terima. Ini bukan milik kita. Kalau Allah mau menggugurkan dosa lewat sakit, sakit. Kalau Allah mau ngasih rezeki dokter lewat kita, ya ke dokter, terima. Kan? Ini bukan punya kita tubuh ini. Gitu. Pokoknya jangan telat ingat Allah, ya. Masalah kita teh namanya TJR, telat kembali ke Allah, jarang ingat Allah, R ragu ke Allah. Itu masalah. Harusnya CBY. Siapa? Cuci lo. Maaf Pak SBY, bisa lagi nonton ini. Maaf Pak. CBY, cepat kembalikan urusan apapun kepada Allah. B, banyak mengingat Allah. Y, yakin kepada janji jaminan Allah. Perbaiki sholat. Pokoknya perbaiki sholat. Kalau ada apa-apa, masalah saya berat nih, lihat sholatnya, benar atau enggak, khusyuk atau saya tuh sekarang tahajud tiap malam tapi kenapa belum dikabul juga? Sholatnya khusyuk tidak? Justru itu gimana sih caranya khusyuk? Gimana mau khusyuk ngerti juga tidak bacaan sholat? Gimana mau ngerti belajar bacaan sholat juga enggak? Kalau balanja wae, berapa banyak resep makanan yang apal? Kenapa rabbik firli warhamni wajburni enggak ngerti? Subhana rabbiyal a'la enggak ngerti? At-tahiyatul mubarakatus enggak ngerti? Alhamdulillahi rabbil alamin enggak ngerti? Perbaiki salat. Belajar bacaan sholat lagi, ya. Kan suka ada yang nanya, kenapa ya sholat saya nggak khusyuk? Karena nggak ngerti. Ini saya ceramah udah sejaman nih. Iya, udah sejam nih, udah kerasa. Cukup segini? Cukup? Belum? Luar biasa. Kenapa meni anteng begini? Karena ngerti. Kenapa kita taraweh cari imam yang bacaannya pendek?
Karena nggak ngerti. Kalau ngerti arti Quran, anteng Bu. Mau bacaan Quran 1 juz juga anteng. Ini omongan manusia banyak dosa dan bodoh. Udah bikin anteng begini. Al-Quran kalamullah, nggak bisa ditandingkan dengan apapun. Pasti luar biasa antengnya. Ada ulama di Saudi yang terpesona kepada waktu taraweh melihat seorang Indonesia yang kakinya buntung sebelah Pak, buntung. Beliau hanya bertumpu satu kaki, itu 1 rakaat yang panjang tetap bertahan. Jawabannya kenapa? Karena menikmati sholatnya, ngerti. Ayo perbaiki sholat. Wasta'inu sabri wassalah. Udah jangan ribet tentang ini itu ini gaji semua. Gampang, semua milik Allah. Kalau sholat kita bagus nanti diperbagus. Aduh gimana ya ke rumah tangga, sholat dia perbaiki. Kalau sholatnya bagus, percayalah. Wasta'inu sabri wassalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang terakhir, tebar manfaat. Ulangi sekali lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi sekarang mulai kita pikirkan di mana kita ada, orang lain dapat manfaat. Ketika meninggal ya, misalkan saya meninggal nih, teng meninggal, bukan nggak usah bunyi gitu ya, set gitu ya dicabutnya, leketei aja begini, maut. Yang pertama argo jalan apa? Langsung ketika meninggal teh udah cabut nyawa, meninggal nih, saya udah selesai, tidak bisa punya amal lagi. Tapi langsung ada argo yang pertama jalan apa? Amal jariah. Yang kedua ilmu yang manfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Saya nggak punya anak, gak ada masalah, anak angkat, anak asuh, pokoknya itu bukan selalu anak kandung, karena tidak semua orang dititipi anak kandung oleh Allah. Ya, kita nyekolahin, kita ngedidik, makanya semangat di sini ngedidik anak-anak orang lain, santri kan anak orang lain. Ya, kalau anak ini soleh dan ingat mendoakan kita, masuk terus ke kubur kita. Jadi hidup ini hanya buat beramal soleh hadirin. Ada kucing, lele sampai sempoyongan gitu. Aduh ini lapar kucing. Gak usah ragu. Takdir kita lihat kucing lapar, siapa yang ngatur? Udah kasih makan. Saya salah satu yang sangat saya sukai di Turki itu Pak. Orang Turki itu senang sekali ngasih makan binatang. Di pinggir rumah tuh kadang disiapkan kandang untuk kucing umum, kasih makan. Bahkan ada ibu-ibu yang sengaja beli makanan untuk kucing dan burung. Ada yang nyiapin air minum. Oh ini bagus sekali hadirin. Allah lihat tidak orang yang berbuat begini? Lihat tidak? Jangan ragu-ragu. Makin banyak menolong dengan ikhlas, makin banyak ditolong. Sederhana rumusnya. Senang menolong akan ditolong. Kita nggak bisa. Kalau nggak ditolong Allah nggak bisa. Makanya caranya tolong orang. Tes, ibu. Yang udah tahu jangan jawab. Ibu lagi ke toilet, tiba-tiba ada kecoa terpleset. Jangan langsung solehah, yang asli dulu. Gimana? Diapain itu kecoa gini-ginian? Dia nggak bisa.
disiram. Terus apalagi? Digeprek, kayak sendal ada. Nah, caranya begini. Kalau ibu yang jadi kecoa terpleset, maunya diapain? Disiram seember, digeprek pakai sendal. Itu tekniknya. Allah lah yang menakdirkan kecoa itu kepleset di depan kita. Enggak tiap hari lihat kecoa kepleset, benar? Telentang, enggak bisa tengkurap. Itu ujian bagi kita. Tolonglah pakai ujung sendal balikin. Lu tidak usah diposting, nanti ria ya. Allah lihat. Dia pergi, siapa tahu dia anak raja kecoa, betul ya? Nanti diumumkan dalam semua kerajaan kecoa, jangan ganggu si ibu ini. Putra mahkota selamat. Atau siapa tahu dia mau menikah, ya kan? Atau lagi ditunggu oleh suami kesayangan. Waduh, kita nggak tahu dunia kecoa dan tidak perlu tahu, ya. Cukup tolong aja. Itu yang gampangnya. Bagaimana masuk ke toilet? Ternyata ada peninggalan yang berkesan. Jawab. Ditambah. Siapa yang nyebut ditambahin? Siram. Tidak usah jijah yang nggak usah. Siram. Udah rezekinya pertemuan dengan ibu ya. Enggak tiap hari ketemu dengan si dia ya enggak. Udah siram, ambil itunya, gosek pinggirnya, bersihin. Dah. Allah lihat tidak? Siapa tahu itu yang bisa menjadi jalan utang jadi lunas. Oh iya. Jalan Allah menolong banyak. Dan bagi Allah yang penting ikhlas. Makanya punya medsos tuh jangan sampai amal diposting semua. Ayo, Rasulullah SAW lebih suka keluar dari masjid untuk ngajak orang, nolong orang keluar dari kesusahannya daripada itikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Saking hebatnya keutamaan menolong orang lain. 1, tekad kuat dan bulat. 2, perbanyak tobat. 3, jauhi maksiat. 4, tingkatkan taat. 5, tebar manfaat. Oh ya, jangan lepas tahajud ya. Karena tahajud itu saat mustajabnya doa. Dan tiada hari tanpa Quran. Harus baca Quran, usahakan dengan terjemahnya. Baca Qurannya berpahala, tapi kalau dengan terjemah dapat hidayah. Terima kasih. Alhamdulillah.